tahta tertingginya perempuan yang paling dan harus dijaga itu adalah hal itu. Yang artinya memang dijaga untuk pasangannya sehidup semati. Iya. Dan ini berlaku juga buat perempuan loh. Maksudnya, kalau misalnya lu tahu laki-lakinya, misalnya calon lu sudah pernah melakukan hubungan dan ternyata lu jadi nggak mau, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya. Karena kadang-kadang tuh jadi lakinya juga begitu, masa mau dapet yang baik gitu. Iya, jadi masa perempuannya doang ya harus menjaga laki-lakinya main celana iya. sini. Ya enggak juga. Iya. Sama, laki juga mesti Itu menjaga gitu. gue juga setuju sama hal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman semua. Iya. Artinya tuh supaya attentionnya ke kami. Jadi Kayak ngajak ribut loh. enggak dong kan, tapi gua nggak begini. Nggak melotot gua, tapi senyum. Iya. Assalamualaikum. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dimanapun berada selalu sehat sejahtera, lancar jaya semuanya. Amin. PT tuh. Ya, baik usaha, pekerjaan semua aman-aman aja lah mudah-mudahan. Sehat lah ya. Sehat yang penting, pikirannya juga semua kebayar. Udah. Baik banget. Itu paling penting kan. Semua tuh berarti kayak banyak gitu loh. Ya kan mungkin ada yang banyak, Oh, iya sih. ada yang sedikit, kita nggak tahu. Itu. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, share, komen ya teman-teman. Semoga kita selalu semangat juga buat menghadirkan apa ya intinya konten untuk teman-teman semua. Betul. Pada hari ini, Sudah nggak seperti itu kelamaan. Ya, gue tuh pengen cerita sedikit nih. gue mau dengerin deh. Jadi kan Gimana? kita tuh masih tergolong zaman anak muda nggak sih sekarang tuh? Muda gua. Kita bukan lu doang. Oke. Lu validasinya ke lu doang sih. kita berdua nih masih tergolong muda nggak sih? Harusnya. Umur kita ya. Harusnya. Kita kan milenial akhir. Baru kemarin lulus SMA. Canda lu. Baru berapa? Udah lama Ji. Baru 12 tahun. 12 tahun Ji. Buset. Berarti pertemanan kita Lama udah. udah 16 ya? Lebih ya? Lebih. Dikit lagi bikin SIM pertemanan kita. 18 kayaknya udah 18. Bisa bikin SIM tuh. Udah bisa nyoblos. Ini keresahan gue. Kan lu alhamdulillah udah punya pasangan ya kan? Ya bersyukur juga alhamdulillah pasangan lu ini ada pasangan yang luar biasa juga, bagus lah. Intinya tuh yang cocok dengan lu gitu. Nah, gue nih Ji, kan gue kan belum berpasangan. Iri lo, cemburu lo. Bukan. Ini kecemasan. Artinya gini, gue beberapa kali ada tuh, gue nggak pegal, nggak. Lanjut. Jangan jengir-jengir banget lo. Lah happy namanya. Oh, iya. Lanjut. Jadi beberapa kali tuh seliweran di feed gua, entah itu di Instagram, entah itu ada di short YouTube, Oke. dengan kayak gitu-gitu tentang masalah perempuan yang perawan. Apa tuh masalahnya di DM yang lewat-lewat tadi? Iya, intinya gini, untuk nyari perempuan yang perawan sekarang susah. Tapi ada. Dan itu ada, dan itu menjadi polemik. Apakah perempuan yang tidak perawan itu, ini dari gua sendiri gitu loh. Emang kenapa ya kalau misalkan sumpama gue, emang kenapa ya kalau misalkan ada seseorang yang nikahin seseorang perempuan yang dia kategorinya sudah tidak gitu loh. Udah punya anak 3. Ya, anggapanlah seperti itu, dan yang seterusnya sesuai perkembangan otak kalian masing-masing lah ya. Itu. Nah, emang salah dan emang menjadi tidak sah pernikahan itu. Enggak. Ya, tetap sah kan? Gitu maksudnya. Coba ada penjelasan dari lo lah. Mungkin kayak gue dapet insight gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Gue ngambil wudhu dulu. Bentar ya. Wudhu, gue sunah-sunah yang kagak gue lewatin. Umum. Oh iya. Umum. Gue juga kemarin sempat ngeliat konten lah, jadi kayak chat laki-laki ke perempuan gitu. Intinya dia nggak jadi menikah karena tahu perempuannya udah di unboxing gitu, udah digempur lah. Waduh, belum turun mesin tadi. belum. Tapi dia sebelumnya nggak tahu mungkin. Nah, intinya udah nggak perawan dan akhirnya dia nggak jadi nikah. Nah di situ banyak perdebatan, biasa lah netizen lah.
pasti ada yang pro, ada yang kontra kan. Sebenarnya, sorry gue potong. Sebenarnya itu chat bisa kita bikin. Bisa ya, tapi maksud Lu sama gua nih. gua nggak tahu ini beneran apa enggak ya. Tapi intinya begitu, dan ini jadi polemik nih di kolom komentarnya gitu. Ada yang bilang kayak kalau cowoknya baik mah intinya nggak masalah mau udah masih peran atau enggak gitu. Cuman sebenarnya kalau dilihat dari sisi yang lain, dari lain sisi lah ya. Emang sebenarnya mau peran atau enggak peran tergantung lakinya mau nerima apa enggak gitu aja sih. Tuh. Cuman menurut gua itu nggak bisa lu mengajak orang buat kayak lu, karena nanti jadinya normalisasi perempuan begitu. Oh iya. Ngerti nggak? Iya. Iya. Ngerti nggak? Iya. Menurut gua itu masih harus nggak dinormalisasi. Iya, gue paham. Ya, gue nangkepnya gini ya. Sebenarnya bukannya kita membolehkan hal itu. Suka-suka lu kalau memang itu lu yang mau ini gitu. Ya, tapi itu jalur yang tidak bagus. Ya. Betul kan? Alangkah baiknya kalau misalkan bahasa kitab seyogyanya. Oh iya. Iya, kalau perempuan pun belum tentu yang udah begitu nggak baik, bisa juga dia mau berubah, bisa juga dia bertaubat. Kita nggak tahu, bahkan ada juga yang masih perempuan nggak baik, ada juga gitu. Jadi emang bukan tolak ukur sebenarnya, tapi menjaga keperawanan itu masih memasuk fitrah menurut gue. Itu malah justru gue tuh menganggap itu lebih mulia daripada itu, karena tahta tertingginya perempuan yang paling dan harus dijaga itu adalah hal itu. Yang artinya memang dijaga untuk pasangannya sehidup semati. Iya. Dan ini berlaku juga buat perempuan loh. Maksudnya, ya kalau misalnya lu tahu laki-lakinya, misalnya calon lu sudah pernah melakukan hubungan dan ternyata lu jadi nggak mau, ya nggak apa-apa juga gitu. Iya. Karena kadang-kadang tuh jadi lakinya juga begitu, masa mau dapet yang baik gitu. Iya, jadi masa perempuannya doang ya harus menjaga, laki-lakinya mencelamain sini. Ya enggak juga. Iya. Sama, laki juga mesti Itu menjaga gitu. gue juga setuju sama hal itu. Kita setiap manusia itu diberikan marwah ya. Artinya apa sih marwah tuh? Bukit-bukit. Sopa marwah. Iya bukan apa? Wibawa, kayak model kebijaksanaan gitu. Nah, hal itu harus kita jaga semaksimal mungkin supaya tidak turunlah rasa wibawa kita sebagai manusia yang memang sudah dihormati dan terhormat, karena kan ahsani takwim kita nih. Sebaik-baiknya, the bestnya ciptaan Allah ya kita, gitu. Udah nggak ada yang lebih the best. Artinya ya kita udah diciptakan dan kita sudah ditakdirkan menjadi manusia. Apa susahnya kita ngejaga sama hal itu? Dan juga gue karena adanya keresahan sedikit tentang hal itu ya, gue sampai kepo loh. Gue nyari data di situ. Jadi gue menemukan di BKKBN ya, BKKBN benar, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Di situ tercatat by data 2010 itu dinyatakan bahwa 51 dari 100 wanita itu tidak, ya begitu. Ya udah nggak segel. Kan gue mencoba untuk menghormati diri gue, ya kan? Walaupun ya memang kadang godaan dari kanan, dari kiri, atas bawah tuh pasti ada gitu. Tapi gue mencoba untuk menjaga, selalu menjaga. Ya gue juga pengen pasangan gue nantinya melakukan hal yang sama-sama baru pertama kali dilakukan. Dan itu kan menjadi keistimewaan dan ya marwah itu juga untuk perempuan gitu. Adapun misalkan sekiranya nih jodoh gue ternyata yang udah nggak segel, ya memang agak sedikit sakit, ya itu iya. Tapi balik lagi sih, kita nikahin dia itu karena apa? Iya, memang nikah itu bukan perkara itu doang. Iya, itu maksud gue. Intinya apa ya? Tadi tapi sebenarnya yang penting jangan dinormalisasi aja. Perempuan itu gue setuju banget. Harus dijaga gitu. Itu gue setuju banget. Jangan, apalagi sekarang kan ya Allah, banyak banget kan laki-laki yang memang merayunya jago gitu. Gue termasuk. Habis itu udah sepah udah. Malah habis itu kan biasanya tidur. Bangun udah nggak ada. Wih, udah lost contact.
tanpa jejak. Udah nggak ada sih yang begitu kayak ada. Mungkin ada, tapi itu udahlah, jangan kayak gitu gitulah. Iya nggak boleh gitu loh. Jadi ngomong apa gua sampai mana? Iya, pas bangun hilang. Bukan. Iya, pernikahan itu juga bukan cuma soal itu gitu. Sama gue pernah ngeliat konten juga tuh. Modelnya bukan chat sih, tapi ada conversation gitu. Sama kan? Beda dong. Pembicaraan Ini misalnya sama chat. anak sama dengan apa, mama sama dengan apa. Atau enggak. Oh, iya. Yang gambar anak titik dua, Iya. bla Iya gitu perempuan lah. titik dua, bla Gitu bla lah. bla. Maksudnya ada dua temen dia. Kok lu tadi nggak mau ibaratnya dijodohin sama perempuan ini, kan dia baik, soleh gitu, sholat segala macam, Soleha. agamanya bagus, soleha. Tapi kata temennya laki-laki yang satu lagi, tapi gua nggak ngerasa hidup pas ngomong sama dia gitu. Gua nggak ngerasa hidup pas ngomong sama dia. Ngobrol sama dia gitu. Maksudnya nggak nyambung. Iya mungkin, terus ya misalnya mungkin perempuannya ditanya jawab tapi nggak nanya lagi, nggak ada ketawa-ketawa dia bilang. Nggak ada Iya, excitednya. makanya kenapa gue nolak meskipun dia baik banget. Nah kadang-kadang mungkin pernikahan bukan cuma soal itu, tapi tetap harus ada naungan agamanya gitu. Setuju hal itu. Setuju banget, karena memang pernikahan yang dilandasi. Gue pernah nonton kalau nggak salah Rem Laude ngomong, cowok setia karena cinta itu bodoh, dia bilang gitu. Kok bodoh? Bukan itu bagus? Nah, dia ngobrol sama cewek tuh. Bukan itu bagus setia? Iya bagus setia, tapi bukan karena cinta, tapi karena Allah. Iya. Wih, Karena keren. betul bagus banget. Karena yang gue pahamin pun menikah kan ibadah. Iya. Jadi asas lu mencintai istri lu, menyayangi, menjaga, itu kan Allah suruh. Kalau lo nggak suruh mah nggak usah gitu. Bener. Tapi kan Allah nyuruhnya begitu, ya makanya lu jagain istri lu, lu sayangin, ajak jalan-jalan gitu. Karena itu juga perintah. Perintah. Nah istri pun juga karena Allah nyuruh taat sama laki. Keren banget Islam. Iya jadi ya ngebantahnya bukan karena suaminya, ya emang disuruh. Ya karena memang setiap orang mau baik itu laki-laki atau perempuan, gue masih bisa nerima dan meyakini bahwa dia manusia itu pasti ada kurangnya, pasti ada aja. Makanya Pasti ada patokannya nih, patokannya apa yang diperintahin. That's Itu Zaiti maksudnya. Waraini. Begitu pula kan anak ke orang tua ada perintahnya lagi. Yes. Orang tua ke anak juga ada perintahnya lagi. betul, ada hak, ada kewajiban. Beda lagi, ke tetangganya beda ada lagi. Gitu. Jiron namanya. Iya. Iya jadi semuanya sesuai yang diperintahin aja lah. Itu emang cakep banget sih. Insya Tapi Allah baik, gitu. itu tadi pesan dari kita berdua. Ya, meskipun nggak gampang, gue tahu. Iya, gue belum tahu karena gue belum menjalankan. Misalnya kan ada perintah. Intinya menyenangkan istri lah, kayak jalan-jalan. Tapi misalnya belum punya duit. Nah itu dia. Iya itu dia. Ya balik lagi ke pasal kedua. Apa? Istri diperintahkan untuk taat. Iya, gini. Kita udah punya niatan baik, ya kan, untuk melakukan itu. Ya gue nggak tahu sih ini bakal viral. Tapi gue nggak tahu. Ya. Tapi gini, kadang kan kita kan ada salingnya, saling mengerti salah satunya gitu. Kata bininya, gua lu yang ngerti. Iya juga ya. Gue seperti juga gitu. Aduh ya Allah. Iya. Ya udah, tambah lagi lah, nggak apa-apa nanti. Nggak apa, tetap pajaknya aja. Keliling aja, muter-muter naik motor. Bener. Beli bensin aja. Begini kan pas lagi lewat apa? Biasanya ada bazar gitu, tukang jajan banyak ngebut. Iya. Terus kagak bisa mampir. Gak bisa mampir gitu. Ya kita nikmatin aja. Yang kita bisa lakuin ini. Insya Allah kalau bersyukur dari ini, besok kita bisa mampir. Tuh ya kan? Ya harapannya gitu. Harapannya gitu, bener. Ya jadi ya sama-sama saling ngerti juga. Dan kita ini balik lagi ke konten. Jadi untuk perempuan-perempuan di sana yang sudah tidak segel, ya anggap itu sebagai pelajaran atau hikmah daripada kehidupan ya. Jangan berkecil hati, jangan ngerasa gue udah kayak gini udah telanjur lah, udah langsung aja lah gitu. Udah bodo amat sabodo teuing aing mah gitu. Enggak juga. Ya kita harus menjadi kepribadian yang lebih baik lagi daripada yang kemarin-kemarin juga. Dan kalau bisa jangan diulang. Artinya ya kita
memberikan hal yang spesial ke pasangan nantinya. Dan untuk laki-laki juga nggak usah mendiskriminasi juga, dalam arti Ya lu juga harus menjaga. iya, di satu sisi menjaga kehormatan lo, itu dia Kehormatan dia ya, marwah ya. marwah, kehormatan. Apalagi kalau lu misalnya punya adik perempuan, lu punya emak juga. Ya begitulah, bayangin aja lah. Artinya lu harus ngejaga dan juga gak usah diskriminasi. Kasihan, karena kita tadi yang Pak Denny bilang bahwa dia perempuan yang mungkin yang sudah tidak segel itu udah punya niatan bertaubat dan memang udah berubah 100%. Jadi nggak mesti kayak lu nge-treat dia waktu dulu gitu. Jadi ya yang dulu jadikan hikmah dan kehidupan dari pelajaran dari kehidupan. Ya udah, kita bangun lagi. Mudah-mudahan dengan elunya masuk di kehidupan dia, itu must be a better life. Asik. Wah, Mungkin cukup lah cukup deh. pertemuan kita pada hari ini. Nanti Jangan- kalau mau diskusi Belum hampir. Jangan lupa bawa kopi. bisa gorengan. Iya benar. Sama bakwan jagung. Oh ya, tapi sama kopi kurang masuk, bukan timbalan kalau buat. Iya, iya udah kacang rebus. Kacang boleh. Kacang rebus. Ya udah dah. Ini baik diem ya ini. Ini tutup lah. Tutup. Ya udah. Makasih buat semuanya yang udah nonton, dan juga jangan lupa subscribe, like, share, komennya. Tolong diingat-ingat tadi. Ya mudah-mudahan. Ingat-ingat modulangan. Modulangan. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.